Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fauziah. Di video kali ini saya akan membahas tentang virus corona. Sekarang dunia dihebohkan dengan yang namanya virus corona yang pertama kali terdeteksi di Cina, tepatnya di pasar di kota Wuhan. Virus corona adalah kelompok virus yang awalnya menjangkiti hewan, tapi sekarang juga dapat menular pada manusia. Virus corona biasanya menyerang saluran pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada saluran pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Menurut penelitian, penyebab virus ini berasal dari hewan-hewan ekstrim yang dikonsumsi masyarakat Cina, seperti kelelawar, ular, katak, dan lain-lain. Karena kelelawar sebelumnya adalah penyebab dari virus SARS dan MERS. Virus ini juga mematikan dan ditakuti beberapa tahun yang lalu, di mana ini masih berhubungan dengan adanya virus corona. Virus ini dapat dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan cara melalui benda di sekitar yang tercemar virus corona, lalu kita memegang benda tersebut dan dengan tidak sengaja kita menyentuh mata, hidung, atau mulut. Virus ini juga dapat menyebar melalui batuk ataupun bersin. Lebih lanjut, virus ini dapat menyebar melalui udara. Kita pasti bertanya-tanya bagaimana bentuk virus corona. Rocky Mountain Laboratories, National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Hamilton, Montana, menghasilkan gambar virus corona. Peneliti RLM yang bernama Amy DeWitt menyediakan sampel virus sebagai bagian dari penelitiannya. Kemudian, ahli mikroskop Elizabeth Fisher menghasilkan gambar, dan kantor seni medis visual RLM mewarnai gambarnya secara digital. Jika dilihat dengan teliti, akan terlihat paku-paku di permukaan virus. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah virus ini diberi nama corona, yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Virus corona berukuran 400-500 mikrometer. Anggota tim riset WGS dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Anggia Prasetyo Putri mengatakan, semua makhluk hidup termasuk virus memiliki kode genetiknya sendiri, berupa DNA atau RNA. Rangkaian DNA atau RNA ini kemudian menyusun suatu kode genetik yang secara keseluruhan membentuk suatu genom. Apa saja penyusun dari suatu virus? Partikel virus disebut juga dengan virion. Terdiri dari materi genetik yaitu DNA atau RNA yang dikelilingi oleh lapisan virus yang disebut kapsid. Kapsid terbentuk dari susunan molekul-molekul protein kecil identik yang disebut kapsomer. Salah satu cara untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan. Seorang profesor kimia dan biologi kimia di Northern University, Massachusetts, mengatakan susunan kimia dari virus corona dapat terganggu oleh sabun dan air hangat. Virus ini memiliki membran yang mengelilingi partikel genetik yang disebut membran lipid karena memiliki struktur berminyak. Ini jenis struktur yang dapat dinetralkan oleh sabun dan air. Yang mesti kita lakukan adalah membasahi tangan dengan sabun, kemudian menggosok tangan selama 20 detik. Ada manfaat lain, ini juga memungkinkan sabun menghilangkan materi virus. Yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang sedikit tidak umum adalah rasa tidak nyaman dan nyeri di tenggorokan, mata merah, sakit kepala, dan diare. Juga hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Gejala paling serius adalah nyeri dada, kesulitan bernapas, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak.
Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat ketika batuk ataupun bersin, dan kemudian masuk ke tubuh orang yang di dekatnya melalui mata, hidung, ataupun mulut. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel di sebuah reseptor di dalam sel, dan kemudian berkembang di sana. Virus ini memiliki protein dengan ujung tajam yang membuat virus dapat menempel ke membran sel. Dan dari situ, materi genetis virus masuk ke tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak berkembang lagi untuk kesehatan, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Bagaimana proses ini menyebabkan masalah? Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejala biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, seperti nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat ke pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak sehingga sulit untuk paru-paru memasok oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi cairan, nanah, dan sel yang mati. Radang paru-paru bisa muncul. Ini membuat pasien mengalami kesulitan bernapas, sehingga butuh alat bantu pernapasan. Dalam beberapa kasus, terjadi sindrom yang disebut sindrom kesulitan bernapas, sehingga dengan alat bantu pun pasien dapat meninggal karena kesulitan bernapas. Menurut ilmuwan Cina, sekitar 20% pasien tidak menunjukkan gejala. Bahkan beberapa peneliti khawatir orang tanpa gejala dapat menyebarkan virus corona di seluruh dunia. Dalam satu kasus, seorang pasien di Cina Barat Daya selama dirawat di rumah sakit selama 45 hari tanpa ada gejala penyakit ini. Tidak diketahui mengapa beberapa orang tidak menunjukkan gejala. Tetapi penelitian baru menunjukkan kasus-kasus ini tidak perlu menjadi perhatian besar. Saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus corona, tapi kita masih bisa melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan cara seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau gunakan hand sanitizer, selalu jaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang kotor. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Jangan lupa juga kenakan masker ketika keluar rumah. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.